Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Agustin. Saya dari kelas MA 22B2 dengan NIM 1122102889. Saya di sini akan mengedukasi tentang merawat kucing untuk adopter pemula. Simak selanjutnya. Dengan kepribadiannya yang ceria, perilaku yang manis dan wajah yang menggemaskan, kucing dapat menjadi hewan peliharaan yang ideal. Namun, terlepas dari opini yang banyak beredar, kucing bukanlah hewan yang tidak membutuhkan perawatan. Agar sipus tetap sehat dan ceria, Anda perlu mengetahui cara merawatnya dan membantu menciptakan kehidupan terbaik baginya. Dan ada 4 metode cara memelihara kucing. 1. Melatih sipus untuk buang air pada tempatnya. Yang pertama, dorong kucing Anda untuk menggunakan kotak kotorannya. Sebagian besar kucing lebih menyukai kotak kotoran daripada tempat lain di rumah untuk buang air karena tekstur litter yang digunakan. Namun, tetap ada beberapa langkah yang perlu diambil untuk memastikan kotak kotoran yang disediakan merupakan tempat terbaik bagi sipus untuk buang air. Langkah pertama yaitu tempatkan kotak di lokasi yang tenang agar kucing tidak terganggu oleh orang, anjing, ataupun suara nyaring. Langkah kedua, untuk menjaga kebersihan kotak kotoran, pastikan Anda mengambil kotoran setiap hari dan membersihkan kotak setiap minggu. Ganti liter dengan liter baru minimal seminggu sekali. Dan langkah yang ketiga, sediakan beberapa kotak jika Anda memelihara lebih dari 1 ekor kucing. Jika Anda memelihara 2 ekor kucing, sediakan 3 kotak untuk ditempatkan di beberapa ruangan di rumah. Salah satu kucing mungkin mencoba menindas kucing lain yang lebih lemah sehingga tidak dapat menggunakan satu kotak kotoran. Yang kedua, pastikan kotak kotoran terasa nyaman digunakan oleh sipus. Jangan menakuti atau mengejutkan kucing Anda saat ia sedang menggunakan kotak. Jika tidak, ia akan mengaitkan kotak dengan pengalaman yang buruk dan justru menghindarinya. Beli kotak yang besar, bahkan jika Anda perlu merogoh kocek lebih dalam. Kucing merasa nyaman dengan kotak yang lebih besar. Yang ketiga, pertimbangkan kondisi kucing yang masih kecil atau sudah tua. Perlu diingat bahwa anak kucing dan kucing tua yang mengidap artritis atau gangguan kesehatan lainnya mungkin kesulitan untuk masuk dan keluar dari kotak yang terlalu tinggi. Gunakan kotak dengan dinding rendah dan letakkan di tempat-tempat yang mudah dijangkau. Anak kucing dan kucing dengan kebutuhan khusus, Anda juga membeli kotak kotoran dengan dimensi yang dapat disesuaikan. 4. Sediakan tiang cakar. Mencakar merupakan perilaku yang normal pada kucing Anda, dan Anda tidak bisa melatihnya untuk tidak mencakar. Jika sipus masih memiliki cakar, ia membutuhkan 1 atau 2 tiang cakar agar ia tidak sampai mencakar furnitur, barang berbahan kayu, dan benda-benda lainnya. Dengan disediakan tiang cakar, Anda memberinya kesempatan untuk menunjukkan perilaku kucing yang normal dan sehat. Yang kelima, larang kucing mendatangi atau menjelajahi permukaan atau area terlarang. Kucing memiliki rasa penasaran yang tinggi dan akan melompat ke atas meja dapur atau tempat-tempat lain yang mungkin tidak boleh ia datangi. Namun, perilaku tersebut dapat ditangani dengan karpet duri plastik atau skate mat, semburan air dari botol semprotan, atau teguran tidak yang tegas dengan waktu dan kesabaran. Anda bisa melatihnya untuk menjauhi area-area yang dilindungi. 6. Gunakan produk feromon kucing. Produk seperti ini tersedia dalam bentuk semprotan atau diffuser yang dipasang pada stop kontak, serta berfungsi menyemprotkan feromon sintetis yang menenangkan. Dengan produk ini, Anda bisa menangani masalah buang air atau perilaku mencakar yang tidak tepat. Selain itu, produk tersebut juga terbukti dapat menenangkan kucing yang tertekan atau cemas. Dan metode yang kedua yaitu memberi makan kucing. Yang pertama, tentunya jenis makanan yang akan diberikan. Makanan kucing tersedia dalam berbagai jenis. Makanan kering, semi basah, dan kalengan merupakan jenis makanan yang umumnya digunakan. Jenis makanan kering dapat disimpan dengan mudah dan efisien, tetapi kucing biasanya lebih menyukai rasa makanan semi basah dan kalengan. Kedua jenis makanan tersebut meningkatkan asupan air pada kucing dibandingkan makanan kering. Secara umum, jenis makanan yang diberikan pada akhirnya tergantung pada selera pemilik kucing. Yang kedua, pilih makanan dengan merek berkualitas. Seperti halnya hewan lain, kucing memiliki kebutuhan gizi yang spesifik. Hewan ini merupakan karnivora sejati yang membutuhkan protein hewan untuk menghindari gangguan kesehatan yang serius. Mintalah saran dari dokter hewan mengenai makanan yang berkualitas tinggi. Produk makanan kucing yang murah mungkin tidak mengandung cukup nutrisi untuk menjaga kesehatan dan keceriaan sipus. Yang ketiga, ikuti petunjuk pemberian makanan yang diberikan. Secara umum, pemberian makan kucing dilakukan berdasarkan usia, berat, dan tingkat aktivitas kucing. Sipus biasanya cukup sering makan dengan porsi kecil sepanjang hari.
Dan yang keempat, jangan berikan makanan secara berlebihan. Ikuti saran dari dokter hewan secara seksama dan pastikan kucing Anda banyak bergerak atau berolahraga karena obesitas merupakan salah satu gangguan kesehatan terbesar yang dialami kucing dewasa ini. Kucing yang mengalami obesitas memiliki resiko terkena diabetes dan yang lebih besar saat dewasa. Berat badan berlebih juga dapat memicu artritis, gangguan jantung, dan masalah kesehatan lainnya pada kucing. Metode yang ketiga yaitu menjaga kesehatan kucing. Yang pertama, sisir dan rapikan bulunya sesuai kebutuhan. Anda mungkin merasa tidak perlu menyisir atau merapikan bulunya karena kucing bisa memandikan dirinya sendiri. Namun, Anda tetap perlu menyisir kucing yang berbulu panjang beberapa kali seminggu atau seminggu sekali untuk kucing yang berbulu pendek. Dengan demikian, Anda bisa mencegah kerontokan bulu dan menghindari pembentukan bola bulu pada tubuh sipus. Yang kedua, periksa kondisi kulitnya saat Anda menyisir bulu sipus. Perhatikan apakah ada kutu atau parasit lain serta kulit kemerahan, benjolan, atau masalah kulit lainnya. Jika Anda melihat kondisi yang mencurigakan, beritahu dokter hewan mengenai kondisi tersebut dan mintalah saran terkait langkah penanganan yang perlu diambil. Yang ketiga, jadwalkan kunjungan tahunan ke dokter hewan. Seperti halnya anggota keluarga Anda, kucing juga membutuhkan kunjungan medis. Namun tidak seperti anak-anak, kucing tidak bisa memberitahu kita saat merasa sakit. Ia bergantung pada manusia untuk dibawa ke dokter hewan dan mendapatkan pemeriksaan medis berkala agar kesehatannya tetap terjaga. Yang keempat, lakukan kunjungan ke dokter hewan yang lebih sering untuk anak kucing. Seperti halnya bayi manusia, anak kucing harus lebih sering dibawa ke dokter hewan daripada kucing dewasa. Sejak usianya mencapai sekitar 8 minggu, kucing membutuhkan 2-3 kunjungan ke dokter hewan untuk mendapatkan rangkaian vaksinasi dan penanganan anti cacing. Yang kelima, sterilkan kucing Anda. Pensterilan kucing betina atau jantan memberikan banyak manfaat positif, seperti mengurangi perilaku yang tidak diinginkan, misalnya berkeliaran dan menyemburkan urin pada barang. Secara fisik, pensterilan juga melindungi kucing dari kehamilan yang tidak diinginkan dan penyakit seperti piometra. Yang terpenting, pensterilan membantu mengurangi populasi anak kucing yang tidak diinginkan di dunia. Yang keenam, buatlah sipus terbiasa dengan penyikatan gigi. Kucing dapat mengalami gangguan gigi. Untuk menyikat giginya, Anda membutuhkan sikat gigi berbulu halus dan pasta gigi khusus. Jangan pernah menggunakan pasta gigi manusia. Kandungan fluorida yang terlalu tinggi dapat memicu gangguan pada perut kucing. 7. Jadwalkan pembersihan gigi secara profesional jika perlu. Meskipun Anda sudah menyikat giginya dengan baik, terkadang kucing masih membutuhkan penyikatan gigi profesional. Yang kedelapan, pastikan sipus mendapatkan waktu bermain yang cukup. Kucing perlu berinteraksi dengan Anda setiap hari agar tetap bahagia dan bugar secara fisik. Gunakan mainan kucing, ajak ia mengobrol dan menyisir bulunya untuk meluangkan waktu bersama. Lampu laser kecil, bola, mainan berbentuk tikus, dan mainan bulu menjadi media yang tepat untuk mengajaknya bermain. Lanjut metode yang keempat, yaitu mendapatkan kucing yang baik dan sehat. Yang pertama, tentunya apakah Anda ingin memelihara anak kucing atau kucing dewasa? Anak kucing mungkin menggoda, tetapi pastikan bahwa Anda bisa menyesuaikan kemampuan diri dengan tingkat energi sipus, serta mengambil tanggung jawab yang tepat. Tempat penampungan hewan memiliki banyak kucing dewasa menggemaskan yang mungkin kesulitan mendapatkan orang tua asuh. Kucing dewasa biasanya lebih tenang dan pendiam daripada anak kucing, tetapi mungkin masih membawa masalah perilaku dari kehidupan sebelumnya. Yang kedua, pertimbangkan masalah medis yang ada pada kucing tertentu. Jika Anda menyukai seekor kucing, misalnya, tanyakan mengenai riwayat kesehatannya untuk mengetahui apakah ia membutuhkan perawatan jangka panjang. Pikirkan apakah Anda secara finansial mampu memenuhi kebutuhan medisnya. Yang ketiga, pertimbangkan waktu yang bisa dialokasikan untuk kucing. Meskipun sipus tidak perlu diajak berjalan-jalan setiap hari seperti anjing, jangan terkecoh dengan berpikir bahwa kucing dan anak kucing tidak membutuhkan komitmen waktu dari Anda. Kucing tetaplah hewan aktif yang perlu sering bermain, serta merupakan sahabat manis yang sering meminta perhatian. Anda juga perlu menyisihkan waktu untuk membersihkan kotak-kotorannya dan menyediakan makanan yang terstruktur. Yang keempat, perhitungkan apakah Anda secara finansial mampu memelihara kucing. Biaya pembelian seekor kucing berkisar antara kurang lebih Rp500.000 dari pusat adopsi atau penampungan hewan hingga jutaan rupiah untuk kucing ras asli. Selain itu, Anda perlu mengeluarkan dana untuk membeli makanan, litter, mainan, dan pengobatan berkala. Persatuan Pencegahan Kekerasan Terhadap Hewan Amerika Serikat atau ASPCA memperkirakan bahwa pada tahun pertama pemeliharaan kucing, Anda perlu mengeluarkan biaya sekitar $1.035 Amerika Serikat atau sekitar 14 juta rupiah. Dan yang kelima, coba adopsi kucing dari tempat penampungan hewan.
Biaya yang perlu dikeluarkan cukup terjangkau jika dibandingkan keuntungan yang bisa Anda dapatkan. Vaksinasi lengkap, pemeriksaan kesehatan, dan pensterilan. Namun, perlu diingat bahwa kucing yang bisa Anda dapatkan secara gratis pun pada akhirnya membutuhkan biaya perawatan jika Anda memang bertanggung jawab.